bagaimana sih kondisi Indonesia sebelum pra-Islam? Kondisi Indonesia pra-Islam itu ada 3. Yang pertama, geografis. Indonesia sebagai negara maritim dengan banyak pulau berada di jalur pelayaran dunia, menjadikannya pusat perdagangan internasional. Masyarakat terdiri dari penganut animisme, masyarakat pesisir yang terbuka, dan masyarakat keraton. Islam pertama kali masuk melalui pesisir lewat jalur perdagangan laut. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Sebelum Islam, wilayah Indonesia dikuasai kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya. Abad ke-12, Sriwijaya melemah akibat serangan Singasari 1275 Masehi dan perpecahan wilayah. Kondisi ini dimanfaatkan pedagang Muslim untuk mempengaruh dengan Samudra Pasai sebagai pusat awal penyebaran Islam. Yang ketiga, agama dan budaya. Hindu-Buddha telah berkembang di kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Sriwijaya, dan Majapahit. Sebagian masyarakat juga menganut animisme dan dinamisme, kepercayaan pada roh halus dan kekuatan alam. Sebutkan dong teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarot. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh J. P. Napel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang dari Gujarat, India memiliki hubungan dagang yang erat dengan Indonesia melalui jalur Indonesia Gujarat Timur Tengah Eropa. Dengan hubungan dagang tersebut, maka orang Gujarat selain berdagang juga mulai mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir. Yang kedua ada teori Makkah. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Abdullah atau yang lebih sering dikenal dengan nama Hamka. Teori ini muncul untuk membantah tentang teori Gujarat. Teori Makkah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Pencetus teori ini adalah seorang sejarawan asal Banten yang bernama Husain Jajaningrat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh orang Persia atau Iran pada abad ke-15. Oke, Caira, makasih. Sebutkan cara-cara Islam masuk ke Indonesia. Cara-cara Islam masuk ke Indonesia, yang pertama perdagangan. Perdagangan menjadi perantara awal Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga abad ke-16. Saat itu lalu lintas perdagangan dalam kondisi ramai. Dengan semakin banyaknya perdagangan Muslim datang ke Indonesia, maka terbentuklah kampung Pengkojan, yaitu kampung yang ditempati oleh orang-orang Koja India Selatan. Yang kedua, perkawinan. Banyak pedagang Muslim dari luar Indonesia yang menikah dengan wanita pribumi. Sebelum menikah, calon mempelai wanita diajak masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada akhirnya, mereka akan memperoleh keturunan yang beragama Islam hingga tersebar ke berbagai wilayah. Yang ketiga, pendidikan. Ketika Islam mulai berkembang, para kiai merintis surau dan juga pondok pesantren sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Saat itu Sunan Ampel dan juga Sunan Giri menjadi tokoh wali yang memiliki pesantren cukup terkenal. Yang keempat, tasawuf. Dakwah melalui ajaran tasawuf juga efektif dalam mengenalkan Islam di Indonesia saat itu. Dengan ajaran tasawuf mampu mengiring para masyarakat yang terlebih dahulu telah meyakini Tuhan selain Allah menjadi masuk Islam dan menyembah hanya kepada Allah. Dilah, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Islam berkembang di Indonesia secara damai dan bertahap. Masyarakat Indonesia yang ramah dan terbuka terhadap budaya baru menjadi faktor penting dalam penerimaan Islam. Penyebaran Islam dilakukan melalui pendekatan sosial budaya seperti dakwah, perdagangan, pendidikan, dan seni. Islam disebarkan tanpa paksaan, tetapi dengan menyesuaikan nilai-nilai lokal sehingga mudah diterima oleh berbagai suku di Indonesia. Islam tidak menyebar sekaligus, tetapi berlangsung secara bertahap dari satu wilayah ke wilayah lain, khususnya melalui pelabuhan dagang. Berikut penyebaran di beberapa daerah.
1. Pulau Sumatera. Islam pertama kali masuk ke Pulau Sumatera bagian utara melalui jalur perdagangan pada abad ke-7. Daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan banyak pedagang Arab yang menyebarkan Islam. Di bagian selatan Sumatera, Islam mulai berkembang pada abad ke-13 saat kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kerajaan Samudra Pasai muncul sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah ini dan menjadi pusat kekuatan ekonomi baru. 2. Pulau Jawa. Bukti awal penyebaran Islam di Jawa adalah batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada akhir abad ke-13. Semakin banyak ditemukan batu nisan Islam di daerah Toyolo dan Trowulan, kota-kota pelabuhan seperti Tuban dan Gresik menjadi pusat penyebaran Islam, terutama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Islam menyebar dari daerah pesisir ke pedalaman melalui jalur perdagangan dan dakwah. 3. Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Kalimantan, Islam masuk karena faktor politik, khususnya konflik antara kerajaan Banjar dan kerajaan Daha yang melibatkan Kesultanan Demak. Maluku, Islam diperkirakan masuk abad ke-13 melalui jalur pelayaran internasional Malaka, Jawa, Maluku. Sulawesi, Islam masuk abad ke-16 dan diterima oleh pusat kekuasaan, kerajaan atau istana di wilayah tersebut. Udah. Oke, makasih Dila. 2, 3. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.